Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Safira Salsabila dengan NPM 18210304171. Saya dari Muamalaha. Di sini saya akan memenuhi tugas metodologi penelitian dengan menjabarkan materi tentang beberapa contoh kajian hukum Islam normatif. Yang pertama itu ada menemukan asas dan doktrin hukum. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi dogmatik atau yang dikenal dengan doctrinal research. Hasil-hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditemukan pula oleh bahan-bahan apa yang di dalam penelitian inventarisasi nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum. Dalam hubungan ini, dapat secara ringkas disimpulkan bahwa konsepsi hukum yang dipilih dalam penelitian inventarisasi akan sepenuhnya menjadi predeterminan hasil akhir setiap penelitian doktrinal. Yang kedua itu ada penelitian hukum klinis. Penelitian tipe ini dikenal sebagai legal research. Penelitian ini berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara in concert. Tujuan pokoknya adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu in concert. Usaha untuk menemukan hukum in concert hanya mungkin dilakukan apabila orang atau peneliti telah lebih dahulu memiliki koleksi menyeluruh dan dapat memperoleh peluang masuk yang mudah atau akses ke dalam pengetahuan tentang hukum positif atau abstrakto yang berlaku pada saat ini. Yang ketiga itu ada definisi hukum Islam. Apabila terjadi suatu persoalan kasus hukum baru yang tidak ada jawaban yang jelas di dalam kitab fikih, maka para ulama dalam satu kurun dan tempat tertentu mencoba untuk memberikan jawaban hukum terhadap kasus tersebut dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai kitab-kitab hukum fikih dan mencari pesan-pesan tersirat di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Selanjutnya, mereka sampai pada satu jawaban terhadap kasus hukum baru dan mengeluarkan sebuah statement hukum yang kemudian disebut sebagai fatwa. Dalam konteks Indonesia, kemudian diberi istilah dengan hukum Islam yang sepadan dengan kata Islamic law dalam bahasa Inggris, dengan makna hukum-hukum yang bersifat Islam atau hukum-hukum yang dipahami oleh para ahli-ahli hukum Islam di Indonesia yang bersumberkan dari ajaran-ajaran Islam. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum Islam dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum nasional. Kemudian yang keempat itu ada penelitian hukum Islam pada ranah sumber. Apabila hukum konvensional bersumber dari hukum alam, hukum adat maupun doktrin, maka hukum Islam sebagai ajaran agama yang berdasarkan kepada wahyu meletakkan sumber hukum primernya pada dua, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul. Penelitian terhadap sumber utama hukum ini pada tataran sumbernya tidak untuk mengkaji apakah ayat-ayat Al-Quran itu memang berasal dari Allah, sebab hal ini tidak masuk pada wilayah yang dapat diteliti oleh pemikiran manusia. Penelitian terhadap Al-Quran dalam bidang hukum adalah untuk melakukan identifikasi ayat-ayat mana sajakah yang dapat dianggap mempunyai legal content atau ayat-ayat hukum. Kerja identifikasi juga diperlukan di dalam penelitian Sunnah Rasul. Dalam hal ini, kerja yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian hadis-hadis mana saja di antara hadis-hadis Rasul yang dapat dikategorikan sebagai hadis Rasul, atau dalam hal ini lebih akrab disebut dengan hadis-hadis ahkam atau hadis-hadis yang mengandung hukum-hukum. Yang kelima itu ada penelitian hukum Islam pada ranah doktrin atau pemikiran.
Hukum Islam yang tercantum di dalam sumbernya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak mungkin dipahami tanpa bantuan dari nalar manusia. Maksudnya dalam hal ini itu para fuqaha atau ahli hukum Islam. Pemikiran mereka tidak mungkin lepas dari sumber primernya, yakni Al-Quran dan Sunnah tersebut. Hal tersebut yang membedakan hukum Islam dari hukum konvensional yang bersumber dari doktrin atau pendapat ahli hukum yang menggali pendapat hukum mereka tanpa harus menisbahkannya kepada sebuah kitab suci. Ahli hukum Islam atau fuqaha wajib berpikir dalam alur kerangka kedua sumber tersebut. Kegiatan penelitian model ini juga telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, para imam mujtahid yang telah bekerja dengan tekun menyusun pendapat-pendapat mereka tentang model hukum Islam yang menurut mereka memang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang keenam ada penelitian asas-asas hukum Islam. Para fuqaha sebutan untuk ahli hukum Islam melakukan penelitian ini sebagai tindakan terhadap pemikiran hukum yang mereka kemukakan. Hasil penelitian terhadap asas-asas hukum Islam ini terkristalisasi di dalam kitab-kitab usul fiqh. Salah satu fungsi yang utama dari ilmu hukum adalah mengadakan penelitian terhadap asas hukum yang terdapat di dalam hukum positif. Akan tetapi, hal itu tidak hanya diterapkan di dalam penafsiran saja, namun juga dalam analogi dan penghalusan. Di samping itu, maka penarikan asas hukum juga dilakukan di dalam sistematik hukum. Dalam hal dipertanyakan apakah berbagai kaidah hukum memang berasal dari satu asas hukum tertentu. Salah satu contoh dari asas hukum tersebut untuk melindungi pihak ketiga yang beritikat baik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya asas hukum tersebut menurut Paul Scotland adalah hati nurani yang bersih dan perasaan hukum. Yang ketujuh itu ada penelitian istinbat ahkam. Sejalan dengan penelitian asas hukum tadi sebelumnya, penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian mengenai asas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses hukum yang terjadi yang mengantarkan seorang ahli hukum Islam di dalam mencapai pendapat hukum atau doktrin dalam satu kasus. Penelitian ini juga mempunyai wilayah cakupan hukum yang cukup luas, termasuk di dalamnya meneliti tentang pendapat seseorang ahli hukum, pendapat mazhab para ulama, dan keputusan pengadilan atau qadha. Kemudian yang ke-8 itu ada penelitian hukum perbandingan. Model perbandingan ini sebenarnya meskipun di kalangan ahli hukum diperdebatkan apakah sebagai ilmu atau sebagai metode, namun bagaimanapun model perbandingan ini dapat diterapkan dalam lapangan hukum yang sangat luas. Dalam lapangan hukum Islam, penelitian perbandingan hukum ini dapat dilakukan dengan memperbandingkan antara hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan suatu negara dengan negara lain. Perbandingan pendapat ahli hukum mengenai satu kasus hukum tertentu dan perbandingan antara mazhab. Metode penelitian hukum pernah diterapkan oleh susah banget, Cok. Kemudian yang terakhir itu ada penelitian tentang sejarah hukum Islam atau tarikh tasyri'. Penelitian yang menggunakan metode sejarah di dalam tinjauannya terhadap hukum mempunyai kewajiban utama untuk menelaah hubungan antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut sejarah. Dari hubungan-hubungan itu, seorang peneliti harus dapat menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang ditelitinya. Memang salah satu kegunaan dari penggunaan metode sejarah adalah untuk dapat mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau
dalam hubungannya dengan fakta hukum pada masa kini. Sejarah hukum akan dapat memberikan pandangan yang luas bagi peneliti. Oleh karena hukum senantiasa dipengaruhi dari mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia pada masa lampau. Dari hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum pada masa yang akan mendatang. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.